Halo semuanya. Oke, nah ini mulai mulai aktif lagi ya untuk bikin video tutorial begini. Oke, nah di sini saya buka salah satu website yaitu namanya Nearsoft, NERSOFT, nearsoft.net. Nah, di sini untuk mengecek yaitu battery information, underscore view. Nah, di sini kita untuk mengecek yang namanya kesehatan baterai. Nah, di sini kan dituliskan the current status information about your battery. Nah, di sini di display battery information includes the battery name, manufacturer name, serial number, manufacturer date, power state, atau di charging atau di discharging, atau misalkan lagi ngecharge atau tidak tidak di charge ya. Ada current battery capacity, ada full charge capacity, ada voltage, ada charge or discharge rate-nya, dan lebih banyak lagi. Nah, di sini battery info view juga bisa also provides a lock window. Nah, di sini which adds a new lock line containing the battery such every 30 seconds or any other time interval. Nah, that you choose. Nah, di sini sistem requirement-nya dan limitation-nya, kebutuhan sistem atau keterbatasannya yaitu di sini bekerja untuk Windows. Nah, di sini untuk hanya untuk Windows ya. Di sini mulai dari Windows 2000 sampai dengan Windows 11 ya. Di sini information like serial number and manufacturer date is only display if the battery provides this information. Ini ada version story-nya dari versi 1.00 atau first release-nya, atau versi pertamanya waktu rilis. Ini ada versi update-nya yaitu add battery wear level field, which is calculated according to the full charge capacity and discharge capacity fields of the battery. Seperti itu, semakin update sampai ke versi 1.26. Nah, ini ini adalah tampilan battery overview-nya. Ini yang biasanya digunakan untuk untuk tempat-tempat servis biasanya ya. Tempat service kalau misalkan teman-teman pakai laptop gitu ya. Biasanya dilihat dia dari current capacity in persennya. Nah, ini adalah persenan atau mungkin battery health-nya ya. Ini ada battery name-nya, ada manufacturer name-nya dari mana, ada corporation dari mana, MSI Corp. Di sini tulisnya discharging atau tidak dalam discharge ya. Ada battery health-nya, ini ada current capacity in value atau kapasitas baterai yang sekarang gitu ya. Nah, ini ada full charge capacity-nya dan sebagainya gitu ya. Dan ada chemistry atau jenis baterai mungkin ya. Ini ada lithium ion gitu ya. Ini ada battery lock-nya. Di sini bisa dilihat power state, event time-nya, ada kapasitasnya berapa, kapasitas value atau mungkin kapasitas value dari ini ya. Karena kapasitas value-nya 20.511 MWh. Ada rate-nya, ada voltage-nya, ada event time-nya. Seperti ini untuk tampilan sekilasnya ya. Terus di sini ada column description, battery name, manufacturer name, terus serial number dari baterainya, manufacturer date-nya, atau mungkin tanggal dibuatnya baterai ya, terus power state-nya, apakah ada lagi di charge atau discharging, isi power atau dalam keadaan critical atau sedang, istilahnya kalau bahasa kasarnya adalah skarap ya. Terus ada current capacity in persennya. Ini adalah mungkin untuk melihat battery health-nya biar lebih gampang ya, seperti itu. Ada current capacity value, yaitu kalau misalkan ini maksudnya adalah current capacity value ini, misalkan kalau saya ini ada di 80%. Nah, 80% ini sekiranya kapasitasnya berapa, katakanlah gini, misalkan 80%, tapi dikonversi ke megawatt hour berapa, seperti itu. Nah, pernah begitulah ya. Ini ada ada full charge capacity. Ini untuk desain ini full charge capacity-nya ada berapa. Biasanya kalau full charge capacity ini akan sinkron dengan yang namanya battery health. Biasanya kalau battery health-nya misalkan kayak tadi ya, ini 84,8%. Nah, ini full charge capacity-nya jadi sekian, seperti itu. Nah, desain capacity-nya adalah aslinya adalah 24.420 MWh, tapi karena battery health turun menjadi 84%, dia full charge capacity-nya turun
sekitar berapa nih ya, pokoknya segitulah. Yang tadinya 420 menjadi 198 ya, nggak terlalu ini banget ya, nggak terlalu berasa sih ya, kecuali kalau misalkan kalian punya laptop yang bisa dibilang lebih dari 3 tahun 4 tahun gitu ya. Terus ini ada battery health-nya, battery health battery health itu di sini berarti ada di nggak kelihatan di sini ya, berarti belum update gambarnya ya, mungkin ini yang sudah update. Nah oke, nah di sini ada komen lainnya nih, nggak terlalu ini lah ya, nggak terlalu penting banget lah. Nah, translating, license, disclaimer, feedback. Nah di sini untuk downloadnya terserah teman-teman mau pakai 32 bit atau 64 bit. Ya, ada supporting bahasa atau support bahasanya ya, ada dari Arab, terus ada yang kalau Indonesia sih belum ada yang berani belum ada yang translate ya. Oke, nah ini teman-teman kalau misalnya mau download, linknya ada di sini di harussoft.net /utilong/battery_information _review.ml. Ini untuk link downloadnya, download battery info view, ini versi 64 bit, tapi kalau ini yang 32 bit. Ini kalau misalkan mau teman-teman ngasih feedback, ada di nearsoftware@yahoo.com ya. Teman-teman tinggal download aja, nanti dia akan berbentuk file zip. Nah setelah berbentuk file zip, ini teman-teman ekstrak. Nah teman-teman ekstrak seperti ini. Nah dia akan bentuk seperti ini, battery info view x64. Ini saya download yang versi x64 ya, 64 bit. Nah di sini ada 4 file di sini, ada 4 file di sini. Ada sini battery info view, ini konfigurasi sensor filenya, ada compile HTML-nya, ini ada battery info view ini untuk aplikasinya. Aplikasinya ini berbentuk kayak portable teman-teman. Jadi buat portable itu kayak misalkan teman-teman tinggal buka aja aplikasinya tanpa perlu install seperti itu. Nah ada readme, ada kayak lain seperti itulah. Nah cara ngeliatnya adalah tinggal double klik aja yang ini, battery info view yang logonya seperti ini. Yang logonya seperti ini, tinggal double klik. Nah dia akan seperti ini. Sebentar saya close dulu aja. Nah biar kelihatan ya. Nah di sini battery info view, nah di sini ada file edit bla 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 standar lah ya. Di sini ada battery name-nya, ini sebenarnya bukan battery name ya, tapi ini adalah model dari laptop saya gitu. Yang manufacturer name-nya adalah OEM, serial number nggak kelihatan, manufacturer itu juga nggak kelihatan, karena juga kalau di sini kalau dilihat dia juga nggak kelihatan. Oke, nah di sini kan dia ada tulisan serial number sama manufacturer date. Nah di sini juga nggak kelihatan ya gambarnya ya. Jadi sini sama juga nggak kelihatan manufacturer sama serial numbernya. Dan power state-nya yaitu dalam keadaan AC power, karena memang saya untuk pakai untuk charge ya. Tapi ngecasnya saya batasin sampai 80%. Ini current capacity, current capacity ini adalah dalam persenannya. Current capacity ini adalah kapasitas sekarang. Saya ralat ya. Current capacity itu bukan battery health, tapi adalah kapasitas baterai yang sekarang. Saya ralat ya. Ini current capacity in persennya itu ada di 79,6%. Nah kenapa ini yang di battery info view dengan yang di sini nggak sinkron? Karena kapasitas atau battery health saya ada di sekitar segini 73,9, jadi kayak nggak sinkron ya. Jadi harusnya itu ada di 80%, tapi karena battery health sudah mulai turun, jadi dia kebacanya 79,6 seperti itu. Jadi kalau misalkan teman-teman nge-charge katakanlah misalkan ini saya charge 100% gitu ya, tapi dilihat tampil atau dicek di battery info view di current capacity ini, misalkan katakanlah 99 atau enggak 98,6% misalkan. Nah tapi kok di sini melihatnya 100%. Nah biasanya digenokin biasanya ya, langsung dibuletin biasanya langsung 100% gitu. Nah ini ada current capacity value. Nah ini adalah kapasitas baterai sekarang ya, itu ada di 41.212 MWh. Ada full charge capacity di 51.785 MWh. Ada design capacity-nya 70.033 MWh. Nah ini karena baterai health saya di 73,9%, full charge capacity-nya turun jauh teman-teman. Jadi memang ya harus diganti harusnya ya, tapi ya nggak usah lah, yang nunggu sekitar 50% bawah aja kalau saya mah nantinya mah. Nah ini full charge capacity-nya yang tadinya 70.000 menjadi 51.785 MWh. Jadi jauh ya, jomplang banget jauhnya ya.
karena ada ini yang harus ada 80% menjadi 79,6%, ya cuman berapa sekian 0,0% lah, 0, berapa persen lah ya. Nah, karena baterai segini 73,9%. Dan voltage-nya ada di 12.000 mV gitu ya. Ada charge of discharge rate-nya 0 mW. Ini kayaknya nggak predikat kayaknya ya. Nah, ini baterai atau jenis baterainya menggunakan lithium ion. Ada low baterainya. Ini biasanya ya teman-teman, biasanya ini apa kayak lock gitu ya mungkin ya, karena dia ngedeteksi kayak low battery capacity 1, low battery capacity 2. Nah, ini low battery capacity satunya ini berarti drop banget ya, berarti saya pakai laptop itu biasanya sangat drop, tapi sekarang enggak ya. Nah, terus ada number of discharge cycle-nya ini enggak kelihatan karena mungkin ya untuk masalah locknya mungkin belum sinkron ya, biasanya begitu sih. Nah, terus bagian file ini ada battery lock, ada save selected item, properties exit. Jadi sini untuk find, copy selected file, select all, ada view-nya, ada yang report, progress, refresh, tinggal di refresh aja. Nah, kok nggak berubah ya, namanya baterai nggak berubah setiap menit atau setiap jam ya. Option, nah ini ada option, ada put icon on tray, automatically scroll down on your lock item, advanced option. Nah, ini kalau klik advanced option dia centang otomatis ya, atau defaultnya automatically refresh the battery information page every, nah berapa detik biasanya, 10 detik atau mungkin 20 detik atau 5 detik gitu ya. Ini ada automatically add new battery lock event every, nah 60 second atau 1 menit seperti itu. Ada help, ada about. Nah, ini dari developernya, dari Nearsoft.net tadi ya. Oke, mungkin itu aja kali untuk video kali ini ya. Coba bisa double klik. Nah, ini battery temperature value, bisa di double klik teman-teman ya. Nah, jadi mungkin bisa diedit mungkin ya, saya juga nggak ngerti sih. Nah, terus ini juga bisa di double klik. Ini kurang lebih tampilannya sama kayak ini ya, saya lupa nama aplikasinya apa, bukan CPUZ, cuman tampilnya seperti ini ya, persis. Oke, mungkin itu aja kali untuk video tutorial kali ini. Terima kasih semuanya telah nonton. Mohon maaf kalau misalnya baru aktif lagi bikin videonya karena full tugas kuliah, jadi ya agak pusing juga sebenarnya. Yaudah, mungkin itu aja untuk video kali ini. Terima kasih semua yang nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.